Shalom Bro Mauli, saya Nathan Darius dari kelas 10 RPL 2 akan menjelaskan tentang 5 aspek bertumbuh dewasa. 1. Aspek intelektual. Aspek intelektual adalah aspek yang berhubungan dengan cara berpikir manusia, seperti cara berpikirnya baik atau buruk. Contohnya ada 4 cara berpikir manusia yang saya pelajari dari buku. 1. Cara berpikir positif adalah cara berpikir yang selalu mencari sisi baiknya dalam segala hal. Kedua, berpikir proaktif. Cara berpikir ini mempertimbangkan banyak hal sebelum bertindak. Ketiga, ada berpikir kritis. Cara berpikir ini menganalisis atau mengevaluasi suatu informasi yang didapatkan dari pengalaman, pengamatan, akal sehat, ataupun komunikasi. Dan yang terakhir, cara berpikir komprehensif adalah cara berpikir yang terbuka, atau bisa dibilang cara berpikirnya sangat luas dengan cara memandang dari berbagai sisi. 2. Aspek sosial. Aspek sosial adalah aspek yang berhubungan dengan cara sosialisasi manusia dengan manusia lainnya, seperti cara kita berhubungan kontak langsung dengan teman kita atau dengan lingkungan kita. Orang yang sudah dewasa dalam aspek ini biasanya sudah dapat memposisikan dirinya atau bisa dibilang mampu beradaptasi dengan cepat di lingkungan yang baru. Sedangkan yang tidak dewasa dalam aspek ini biasanya cenderung lama beradaptasi di suatu lingkungan yang baru. Ketiga, aspek emosi. Aspek emosi adalah aspek yang berhubungan dengan emosi manusia seperti senang, sedih, bahagia, kesal, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Manusia yang sudah dewasa dalam aspek ini biasanya dia mampu mengontrol emosinya dan meluapkan emosi tersebut di tempat yang tepat. Seperti misalnya di tempat yang lagi bahagia, dia akan selalu dia akan juga ikut bahagia, bukannya malah sedih. Di tempat orang berduka, dia bukannya malah tertawa tetapi ikut berkabung. Dan di tempat yang netral, dia akan melakukan emosi yang sesuai dengan standarnya. Dia biasanya meluapkan emosinya seperti meluapkan kekecewaannya, menangis, itu biasanya di belakang orang. Atau bisa dibilang menutup dirinya, tidak menangis di depan orang, tetapi dia melepaskannya di saat tidak ada orang, supaya orang lain merasa nyaman. Dan yang keempat, ada aspek moral. Aspek moral adalah aspek yang berhubungan dengan tata cara hidup manusia, seperti norma dan nilai. Manusia yang sudah dewasa di aspek moral ini, biasanya dia mampu melakukan segala norma dan nilai yang ada di suatu daerah tanpa mengalami kesulitan, karena dia sudah terbiasa dengan norma-norma yang baik. Tentunya norma adalah norma-norma baik, tidak ada norma-norma yang jahat yang mengajarkan kita untuk jahat kepada orang lain, itu tidak ada. Karena norma itu dibuat agar manusia itu menjadi baik. Nilai itu ada banyak hal, seperti nilai Kristiani, nilai agama Islam, dan lain sebagainya, itu berbeda-beda. Tetapi kita agama Kristen, nilai Kristiani. Nilai Kristiani dimanapun kita berada, kita dapat melakukannya tanpa rasa bersalah, karena nilai Kristiani ini sangatlah baik untuk dilakukan untuk siapapun. Dan yang terakhir, aspek spiritual. Aspek spiritual adalah aspek yang berhubungan dengan hubungan kita dengan
kita manusia dengan Tuhan. Biasanya orang yang aspek spiritualnya sudah dewasa, biasanya dia satu, takut akan Allah, dan yang kedua, dia beriman di dalam Tuhan. Dia selalu memegang nilai-nilai Kristiani tersebut tanpa melepasnya walaupun di ambang kematiannya. Biasanya orang yang spiritualnya tinggi, dia akan selalu setia kepada satu Tuhan, tidak berubah-berubah agama. Dan biasanya orang yang spiritualnya masih lemah, dia gampang tergoncang, gampang menanyakan apakah Tuhan ada. Karena suatu masalah dia menanyakan apakah Tuhan itu benar-benar ada. Sebenarnya itu tidak boleh, karena menanyakan hal tersebut sama saja kita tidak memiliki iman yang kuat. Walaupun dalam masalah apapun, kita harus berusaha berdoa, minta pengampunan, minta jalan kepada Tuhan yang ada di atas, supaya Ia memberikan kita kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita. Dan yang satu hal lagi, spiritual adalah hubungan roh manusia dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan yang baik itu adalah memiliki hubungan intim dengan Tuhan, seperti beriman, setia, percaya kepadanya, walaupun memang banyak beberapa orang memaksakan kita untuk ke agamanya, tapi kita dapat menolaknya apapun konsekuensinya. Itu spiritual yang kuat. Kesimpulan dari pelajaran kali ini adalah 1. Cara berpikir intelektual. Yang saya sebutkan tadi hanyalah yang positif saja. Kalau yang negatif, cara berpikir negatif itu sangatlah banyak. Kedua, dalam aspek sosial, kita harus dapat menempatkan diri kita dengan tepat. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam pergaulan yang salah ataupun pergaulan yang seperti pengguna narkoba, pengguna rokok, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh masuk ke pergaulan sana. Karena tanpa kita sadari, walaupun memang kita imannya kuat, lama-kelamaan kita pasti ikut-ikutan. Ketiga, aspek emosi. Kalau aspek emosi itu aspek yang berhubungan dengan emosi manusia yang harus kita kendalikan dan tidak kita luapkan sembarangan. Dan yang keempat, aspek moral. Aspek moral ini harus kita jaga supaya kita memiliki nilai nilai yang bagus di depan mata orang. Dan juga kita dapat menjadi terang dan garam dengan melakukan aspek moral ini. Dan yang terakhir, spiritual. Spiritual itu hubungan Allah dengan kita. Kita harus setia kepadanya, maka Ia akan setia kepada kita. Bahkan jikalau kita berbalik arah daripadanya, Dia tetap setia kepada kita dan menuntun kita kembali kepadanya. Mungkin sekian dari saya. Jikalau ada kesalahan atau kekurangan apapun, mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.